Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 9,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat siang sahabat Gemilang. Selamat sekali kembali pada kesempatan siang hari ini untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kita bersama-sama berjumpa lagi di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Yang pasti di program Jamus Gemilang pada kesempatan siang hari ini di studio LPPL Radio Gemilang, Diki tidak sendiri ya, karena pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang teknik ataupun mengenal teknik esin ortopedi. Dan pada kesempatan siang hari ini telah hadir di studio Radio Gemilang ya, ada Dr. Mordeza Bahesdi SPOT ya. Ini dokter spesialis ortopedi pada RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dokter Mordeza kita sapa dulu ya. Selamat siang dokter. Siang Mas Diki. Iya, kabarnya dulu gimana dokter? Alhamdulillah sehat ya. Iya. Di tengah kesibukan dokter hari ini ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Radio Gemilang ya, untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang teknik esin ortopedi. Mungkin kalau masyarakat pernah melihat ya, kalau pergi ke rumah sakit ada tulisan dokter spesialis ortopedi. Ortopedi itu apa? Apalagi ini tambah dengan teknik esin ortopedi. Nah, mungkin bisa dokter jelasin nih, esin ortopedi itu sebenarnya apa sih dok? Oke, esin itu adalah singkatan ya Mas. Kepanjangannya adalah elastis. S-nya adalah stability ya, stable atau stability, intramedullary nailing. Jadi kita ini sebuah teknik operasi Mas, yang kita memasukkan sebuah nail atau sebuah implan gitu ke dalam selongsong tulang. Jadi tulang itu kan bentuknya kayak pipa Mas. Iya betul. Kita masukkan ke dalamnya. Nah, yang biasa kita pakai selama ini kan kita pakai plate and screw. Plate and screw itu kita tempel implannya di permukaan tulang. Jadi di atasnya tulang atau di sampingnya tulang gitu, untuk menyambungkan tulang yang patah. Kali ini kita beda. Kita mau pakai intramedullary. Jadi masuk ke dalam rongga tulang, ke dalam selongsong pipa tersebut untuk membantu menstabilkan. Elastisnya apa? Elastisnya adalah jenis implan yang dipakai. Implan yang dipakai itu tidak rigid, dia elastis bentuknya. Jadi ketika kita dorong itu lebih mudah. Nah, dan dia memberikan stability. Makanya kita di esin itu S-nya adalah stable. Memberikan stability ke tulang gitu Mas. Iya, jadi berbeda sama itu ya. Kalau orang awam bilangnya pen gitu ya, beda ya? Sama, sebenarnya sama pen. Nah, pen itu kan bahasa lainnya adalah implan. Implan tuh macam-macam di ortopedi. Ada yang dipasangnya di permukaan tulang, ada yang di dalam tulang, bahkan di luar tulang itu juga dinamakan pen. Gitu. Iya. Ya. Untuk esin sendiri kapan nih bisa direkomendasikan dok? Oke, esin tersebut direkomendasikan biasanya pada anak-anak ya, usia anak-anak kecil gitu sampai remaja muda. Tetapi kita kemarin juga menerapkan pada orang-orang dewasa dan alhamdulillah hasilnya juga oke, hasilnya juga bagus ya. Kenapa sih kok pada anak-anak itu? Ya karena sayatannya itu kecil Mas. Jadi kita hanya menyayat 1 sampai 2 cm pada entry point atau tempat masuknya pen tersebut atau alatnya tersebut, masuk ke dalam tulang 1-2 cm lalu bisa distabilkan tulangnya. Pengecualian kalau patahnya itu komunitif atau pecah gitu ya, itu agak sulit. Jadi kita kemungkinan bisa menambahkan 1 buah sayatan pada titik frakturnya itu, titik patahnya itu,
supaya untuk membalikkan baru kita masukkan. Jadi maksimal hanya ada 2 sayatan. Rata-rata kita 1 sayatan semua. Satu sayatan rata-rata 1 sentimeter itu. sampai 2 cm paling 2 panjang, ya. cm. Jadi kan dokter bilangnya usia ideal itu sekitar 4 tahun sampai dengan Ya, remaja muda remaja. ya, 14 tahun, 15 tahun gitu idealnya gitu. Kalau untuk yang lebih gitu, apakah memungkinkan dok? Oke. Yang lebih memungkinkan, cuman perbedaannya kita lihat ada di jenis tulangnya mas. Anak-anak 4 tahun, ya di bawah 4 tahun pun kita pernah melakukan. 4 tahun sampai 14 tahun tuh tulangnya masih elastis mas. Jadi ketika kita bandingkan dengan orang dewasa, tulangnya lebih rigid. Makanya kalau orang dewasa pakai plate and screw juga oke, karena dia lebih rigid. Menahannya tulang itu dia lebih kaku, lebih kuat. Sedangkan anak-anak kita pakai yang elastis, masuk ke intramedullary, itu juga bisa lebih bagus. Jadi nggak ada masalah. Pun kalau kita mau mengerjakan pada orang yang dewasa, kita juga pernah dan hasilnya alhamdulillah bagus juga. Cuman hasilnya itu lebih pulihnya lebih cepat yang muda gitu ya. Dok, ya? Betul, karena pemulihan fraktur healing sendiri pada usia muda lebih cepat ya. Jadi kita tidak banyak membongkar hematom. Hematom itu adalah bengkaknya yang di fraktur itu, karena di sana kaya akan sel-sel tulang. Nah itu nggak dibongkar kalau pakai esin, karena kita lewat dalam, masuk ke dalam rongga tulang. Beda dengan kalau plate screw kita buka, kita bongkar hematomnya, jadi penyembuhannya relatif lebih lama. Lebih lama gitu ya. Terus untuk tulang yang sering ditangani sendiri dok, itu biasanya di tulang bagian mana dok? Paha mungkin? Tangan atau bagian mana dok yang sering ditangani sama dokter? Basically ini harusnya di tulang panjang ya. Tulang panjang itu biasanya di antebraki atau tulang tangan, lengan ya. Lengan atas gitu biasanya. Dulu saya pendidikan diajarin. Kita coba di lengan bawah. Tetapi seiring berjalan waktu ini kita coba di merah putih, sudah banyak sekali kita coba di berbagai macam tulang ya. Jadi tulang lengan atas, lengan bawah, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang selangka sini, klavikula, itu juga pernah kita lakukan dan hasilnya alhamdulillah bagus ya. Jadi hampir semua tulang ya, kecuali mungkin jari-jari ya kita belum ya. Jari-jari belum ya? Belum, jari-jari masih belum bisa ya. Karena ada alat yang lebih stable untuk jari-jari. Iya. Tadi kan saya sempat mendapat informasi nih. Untuk teknik esin ini ya dok ya, itu ternyata di Magelang sendiri itu adanya baru di RSUD Merah Putih ya. Apakah itu benar dok? Ya, saat ini RSUD Merah Putih yang pertama mungkin ya yang melakukan tindakan esin ini, dan sementara ini saya juga melihat baru di RSUD kita ya untuk melakukan, karena memang ada sarana prasarana khusus yang kita perlukan ya untuk melakukan tindakan ini, serta skill keterampilan yang khusus juga untuk bisa melakukan ini. Iya dok. Terkait dengan kasus patah tulang pada anak ini, dokter mungkin bisa sedikit jelaskan seberapa sering nih kasus patah tulang pada anak yang terjadi di RSUD Merah Putih dan apa penyebab paling dominan dok? Oke, untuk kasusnya cukup banyak mas. Bahkan untuk anak-anak sendiri kita juga tangani dari berbagai daerah ya. Maksudnya dari Temanggung juga kadang ke sini gitu, karena sudah dengar ada teknik ini gitu ya. Terus paling sering terjadinya ya jatuh saat main gitu, kadang-kadang ya saat main, saat lari-lari, main bola jatuh. Kadang juga trauma atau tabrakan gitu ya, goncengan sama bapaknya, sama-sama patah ya, gitu juga sering gitu. Jadi berbagai macam sebabnya patah tulang terjadi pada anak. Paling sering ya karena main-main itu mas. Main-main. Itu di bagian kaki dan tangan ya biasanya cenderung ya. Betul, tangan, kaki, tulang selangka sini sering juga anak. Baru kemarin saya operasi tulang selangka juga ya. Iya. Untuk terkait dengan mitos nih dok, apa saja nih kesalahan atau mitos penanganan pertama patah tulang anak yang sering dijumpai di masyarakat? Kadang sering kalau ada kecelakaan orang jatuh kelihatan patah, masyarakat jangan diangkat dulu, nungguin nanti pihak terkait atau nunggu siapa. Itu apakah benar dok? Oke, untuk seperti itu ada benarnya ketika kita curigai ada patah terutama di area tulang belakang ya. Karena kalau patah di leher itu tidak ditangani dengan baik bisa gawat mas, bisa sampai fatal kejadiannya.
Tapi untuk tulang-tulang di ekstremitas lain atau di anggota gerak, nah, yang penting kita membantu menstabilkan aja, dipindahkan dengan kondisi stabil sambil menunggu pihak terkait itu nggak masalah. Ya, yang berbahaya terutama di leher ya. Iya, betul. Kalau di leher itu jangan dimanipulasi gitu ya. Jadi anggapan mitos-mitos di masyarakat itu kalau menurut dokter gimana, Dok? Ya, lebih ke ini Mas, lebih ke pijet ya, banyak banget Nah, ya. itu masuk itu itu saya tanyakan itu Mas. Paling banyak itu. Jadi anak-anak jatuh Heeh. itu rata-rata dibawa ke tukang pijet dulu baru ke kita Mas. Nah, jadi kitanya bukan benerin hal yang sudah yang fresh ya. Jadi Iya, betul. bukan patah tulang yang fresh tapi patah tulang yang sudah ada kalusnya. Kalus itu adalah tulang baru Mas, tulang tumbuh baru untuk membantu tulang itu bisa nyambung. Tetapi kondisinya kadang bengkok ya. Jadi sudah ke kita dibawa, mohon maaf, ke tukang pijet, kondisinya sudah bengkok, itu akan lebih sulit, 2 kali kerja kita. Jadi bukan hanya pasang pen, tapi kita juga namanya adalah rekonstruksi kadang-kadang ya, sampai ke rekonstruksi. Maka itu kalau bisa langsung aja dibawa ke tenaga medis, biar kita ronsen dulu, kita cek dulu, perlu tidak operasi. Tidak semua kok patah itu perlu operasi, enggak. Ya, Cuman jadi mungkin- kadang-kadang mitosnya kan, wah nek patah mesti operasi gitu. enggak harus dioperasi. Kita kadang kasih gips, kadang kita hanya evaluasi gitu. Bisa kok. Iya. Nah, Dok, terkait dengan mengapa nih prinsip penanganan patah tulang pada anak sangat berbeda dibandingkan orang Iya. dewasa, Dok? Bagus ini pertanyaannya. Sangat berbeda prinsip penanganan tulang anak dan dewasa. Kenapa? Satu, tulang anak itu masih elastis Mas, masih lebih lentur ya, gitu, sehingga kita masih bisa memanipulasi itu dari luar, sehingga untuk di gips tuh masih enak banget untuk anak-anak itu. Jadi nggak perlu dioperasi, disayat gimana, enggak, kita kadang di gips aja cukup kok anak-anak itu. Satu. Yang kedua, fracture healing atau penyembuhan dari patah tulang anak-anak itu lebih cepat Mas ya. Jadi kita kalau orang dewasa itu sampai kadang setahun baru copot pen gitu. Iya. Nah, anak-anak kadang kita 3 bulan main esin ini kan 3 bulan udah dicopot. Paling lama juga 6 bulan gitu. Itu karena anak karena anak-anak. Jadi penyembuhannya lebih cepat. Akibatnya apa? Kalau kita tidak tangani juga dengan cepat, penyembuhannya cepat, dengan kondisi yang miring akan lebih susah akan diperbaiki. Gitu. Sehingga tulangnya udah jadi tapi miring, bengkok, nggak bisa nekuk, nggak bisa lurus. Nah, itu akan lebih sulit. Makanya harus segera dibawa ke tenaga medis. Oh iya. Nah, Dok, terkait dengan esin tadi, Dok. Untuk kekurangan dan keterbatasannya sendiri apa, Dok? Oke, kekurangannya esin itu satu, memang sarana prasarananya khusus ya. Kita butuh namanya SIAM ya, pemindai radiologi di dalam ruang operasi. Sehingga tidak semua mungkin rumah sakit memiliki alat tersebut. Jadi satu itu keterbatasan sarana prasarana. Alatnya pun khusus Mas. Jadi kita harus pesan gitu untuk bisa kita gunakan. Yang pertama itu. Yang kedua, agak sulit pada kasus-kasus komunitif. Jadi tulang-tulang yang pecah gitu, itu agak sulit untuk disambungkan. Ini akan sangat baik pada kasus-kasus fraktur simpel, patah tulang yang simpel. Jadi patah tulang transvers atau oblik, miring, Iya. gitu, itu lebih enak. Atau bahkan spiral patahnya itu lebih gampang. Tetapi kalau komunitif pecah tulangnya gitu, salah tabrak truk gitu, patah tulangnya, Kayak apa ya? pecah-pecah ya. Kayak hancur gitu Nah, ya. hancur itu sulit kita. Ya, kemungkinan kita tidak menggunakan prinsip dengan esin ini. Gitu. Kita menggunakan plat and screw kemungkinan. Jadi Nah, untuk- itu kekurangannya ya. Yang kedua, kadang iritasi ya di kulit ya. Kadang iritasi di kulit, cuman nggak masalah karena kita cepat kok. Paling 3 bulan sudah bisa dicopot. 2-3 bulan tergantung hasil X-ray evaluasi kita bisa copot. Nah, itu paling Mas. Oh iya. Untuk hal yang perlu diperhatikan apa nih, Dok? Nah, ini yang perlu diperhatikan itu kebersihannya. Kadang kebersihan setelah pulang ke rumah itu kadang-kadang nggak pernah diganti lukanya gitu. Rawat luka kan ada sayatan tuh meskipun kecil, 1-2 cm itu bisa menjadi sumber infeksi kalau tidak dirawat dengan baik. Maka perlu orang tua itu merawat lukanya, dibawa ke vaskes saja. Banyak yang gindel Mas bilangnya tuh. Aduh Dok, nanti gimana? Saya nggak bisa nih merawatnya gimana? Oh, bukan jenengan yang merawat bawalah ke puskesmas, ke klinik, vaskes 1 untuk dirawat, dibersihkan. Nah, itu satu. Yang kedua terkait makanan paling ya.
Jadi banyak masyarakat kita itu yang kadang-kadang siriannya ini, siriannya itu, nggak boleh maam ini, nggak boleh itu. Enggak. Kita setelah pos operasi, setelah operasi itu harus banyak makan protein tinggi. Ayam, ikan, telur, daging. Wah, saya selalu ngomong itu ke pasien-pasien pos operasi. Jadi harus tinggi protein supaya lukanya cepat nutup, penyembuhannya cepat segera baik gitu. Ya, jadi itu untuk makannya banyak mitos-mitos itu intinya jangan terlalu percaya dulu gitu ya dok ya. Betul ya. Nah, ngikutin aja kata dokternya suruh apa ya makan aja nggak apa-apa. Iya dok. Untuk esin sama pen kalau operasi itu ya, operasi patah tulang itu apakah hampir sama dok? Itu sama atau enggak dok? Esin sama pen itu. Oke, pen itu kan nama lainnya adalah implan. Oh. Nah, esin ini masuk ke dalam implan itu. Jadi implan tuh ada banyak mas. Jadi kalau kayak pohon itu cabangnya itu ada banyak-banyak. Ada implan itu atau pen itu ada yang namanya esin ini, titanium. Ada yang namanya nanti plat and screw. Ada yang screw aja. Jadi gitu. Jadi ini salah satu termasuk dalam implan tadi. Ya, jadi kayak ada gips terus betul. ada plat atau baut dewasa itu dan betul. ada teknik esin Teknik ini. esin ini, Nah, betul. untuk perbandingan metode penanganannya sendiri gimana dari tiga itu? Oke. Kita mulai dari apanya dulu? Dari yang gips dulu, konvensional dulu. Oke, sekarang kalau gips konvensional ini biasanya kita lakukan ketika patahannya tidak terlalu displace, tidak terlalu bergeser. Kita bisa pasang. Kelebihannya apa? Kelebihannya hanya masuk ruang operasi atau bahkan tidak masuk ke ruang operasi, kita gips, nanti nyopotnya juga di poli. Jadi nggak perlu operasi lagi. Jadi hanya operasi sekali. Kelebihannya itu. Kelebihannya kedua, sama sekali tidak ada sayatan kan kalau gips. Iya, cuma ditempel gitu ya. Tempel. Sekarang kekurangannya apa dok? Kekurangannya gips itu berat mas. Berat, jenengan pakai gips itu berat. 1 bulan, 1,5 bulan, tidak boleh kena air, tidak mandi. Betul, Ya, iya. jadi kadang-kadang lembab, kadang-kadang kulitnya lecet, bau. Nah itu kadang-kadang pakai gips seperti itu. Ya terus kalau gipsnya patah atau gipsnya kena air jadi lembek, nah itu jadi stabilisasi dari tulangnya juga akan berkurang. Nah itu kekurangannya gips seperti itu, ya. Kelebihannya apa? Oh jelas nek dari segi biaya yo paling murah, lebih ringan konvensional lebih itu ringan ya. cost-nya, ya toh. Terus itu mungkin kekurangan kelebihannya. Sekarang nek plat screw. Iya. Nek plat screw itu dia kelebihannya dia kita bisa milih metodenya. Kita mau milih yang dia sebagai bridging jembatan aja pada kasus-kasus yang tulangnya hancur, atau sebagai kompresi atau sebagai netralisasi itu juga bisa. Jadi tulangnya kita mepetkan, hasilnya bagus, tidak tumbuh kalus, itu bisa pakai plat and screw. Jadi dia stabilitasnya nomor 1 mas. Nah stabilitasnya nomor 1. Terus kelebihannya lagi dari segi stabilitas, terus kuat ya, dia paling kuat. Terus kalau kekurangannya paling ya itu mas, karena dia masuk plat and screw, sayatan akan panjang. Ya. Sayatan akan panjang. Terus secara mungkin kalau perempuan ya mungkin agak kosmetik ya, jadi mungkin nanti ada bekas luka kadang-kadang gitu kan, nggak seneng ya gitu ya kalau mungkin kalau perempuan. Ya. Terus dicopotnya juga lumayan, mungkin sekitar 9 bulan, paling cepat itu sampai setahun atau setahun setengah, tergantung evaluasinya. Kekurangannya lagi kalau plat screw itu kadang-kadang untuk mobilisasinya masih lama. Jadi setelah operasi dia kadang takut-takut tuh gerakin tuh, baru sebulan tuh baru enak gitu. Terus baru sebulan tuh baru enak, baru bisa gerak bebas gitu kadang-kadang ya. Kadang yang berani itu kadang seminggu, 2 minggu sudah bisa, tapi kadang-kadang rata-rata mungkin sebulanan ya. Sebulan baru bisa. Menyebabkan kadang pasien itu tuh kaku, jari-jarinya karena nggak pernah dilatih. Iya. Nah itu kekurangannya. Dari segi biaya ya lumayan ya, maksudnya dibandingkan gips ya lebih mahal dengan plat and screw. Oh iya. Ane esin ini Iya benar dok. apa? Ada lagi? Terkait dengan plat tadi atau baut dewasa tadi, orang sering bilang kalau ada suara petir, nah itu sering banget. Nggak. Itu benar atau enggak itu dok? Ini ada, itu kenapa bisa terjadi ya gitu? Ini ada petir kesetrum, ya toh, takutnya gitu, atau masuk bandara bunyi atau apa gitu ya. Enggak, itu enggak terjadi. Jadi kita kan enggak ada riwayat seperti itu gitu ya.
terstrom atau apa. Tapi memang yang dimasukkan ke tubuh kita biasanya dua, antara stainless steel, Iya. implan itu bahan dasarnya stainless steel atau titanium. Nah, nek stainless steel biasanya nek malam ya memang kadang dingin ya, apalagi nek simbah-simbah kulitnya tipis Iya. gitu ya. Kadang-kadang nyeri nggak nyaman, nah itu plat tuh. Karena dia ingat tadi seperti di awal, dia nempel di permukaan tulang. Jadi kadang-kadang plat itu kita bisa raba mas. Kalau tulangnya kulitnya tipis, lemaknya enggak ada gitu, oh Iya. iki platnya gitu. Maksudnya tulang selangka gini paling sering, oh iki platnya kerasa iki. Ya, kadang ya sugestinya kita jadi kerasa dingin lah, kerasa nyeri lah, nah gitu. Oh, Nah, jadi sugesti itu ya sudah. Ya nggak apa-apa sebenarnya ya, kan sudah dijahit juga tau kulitnya toh, nah, nggak apa-apa. Nah itu kalau plat seperti itu. Oh iya. Lanjut tadi Dok, terkait dengan teknik esin tadi Dok, Nah ya? yang Atau- kita promosikan ini kan teknik esin ini. Nah teknik esin ini kelebihan sama kekurangannya ya ada. Kekurangannya tadi dia tidak bisa di rumah sakit yang sarana prasarananya kurang, yang tidak punya siam atau apa, wah itu resiko, tidak usah dipasang esin, nanti malah salah false root. Ya, betul. Terus yang kedua pada kasus-kasus tulang komunitif tadi Pak, patah yang hancur, yang Iya. berkeping-keping gitu, itu Iya. kita sulit untuk memasang. Terus yang ketiga ketika patahannya itu sulit, misalnya dia tembus ke otot, masuk ke otot, sehingga kita perlu melakukan sayatan tambahan. Jadi tidak hanya satu sayatan, kadang dua sayatan untuk mengembalikan posisi baru kita bisa masuk. Terus itu kekurangannya. Nah, kelebihannya cukup banyak ya. Tadi nomor satu kan sayatannya kecil. 1 sampai 2 cm tadi ya. 1 sampai 2 cm kecil. Yang kedua lebih cepat sembuhnya karena lukanya juga kecil ya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting ini, karena kita sudah melakukan beberapa studi, kemarin kita cek beberapa pasien kita buat case by case gitu. Oh, ternyata untuk mobilisasi atau setelah operasi dia bergerak itu cepat banget, Mas. Jadi hampir tidak ada pasien yang kaku. Jari-jarinya segala macam dalam seminggu itu pasien sudah bisa bergerak normal. Nah, itu yang kita ternyata hasilnya outcome-nya bagus juga ya gitu, untuk bisa bergerak normal gitu ya. Dalam cepat gitu, nggak perlu kita sebulan kita kasih gendong-gendongan, kita kasih arm sling gitu, nggak perlu. Kita langsung dalam seminggu itu udah bisa bergerak, jari-jari semua, tangan, nekuk semua udah bebas. Maka tingkat stiffness atau kekakuan pasca operasinya hampir nggak ada. Oh iya. Nah, itu nilai plusnya di situ. Oh iya Dok. Baik dokter, sebelum kita lanjut lagi kita rehat sejenak ya. Dan jangan lupa sahabat Gemilang, buat Anda yang mungkin mau bertanya nih terkait dengan tema kita siang hari ini ya, dengan teknik esin ortopedi bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang bersama dokter dari RSUD Merah Putih pada kesempatan kali ini, Dr. Morteza Bahesti SPOT. Buat sahabat kita semuanya yang mau bertanya silakan bisa melalui WhatsApp di 081578968968 atau bisa langsung melalui media sosial RSUD Merah Putih, TikTok ya, TikTok sama IG ya. Iya, TikTok sama IG RSUD Merah Putih, atau juga bisa Anda simak kembali melalui channel YouTube LPPL Radio Gemilang. Kita akan kembali lagi saat lagi masih di program Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya.
Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Duh, piye iki? Lu, ora ono abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso toh, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya, biar aman. Gunakan isyarat. Pasti, Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan, Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya, Bu? Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Jagongan dan musyawarah, Jamus Gemilang, Gemilang FM. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang ya, bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, dan masih bersama Dr. Morteza Bahesdi SPOT, dokter spesialis ortopedi
pada RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama membahas ataupun tema kita hari ini adalah mengenal teknik esin ortopedi. Masih semangat gitu dokter ya? Alhamdulillah. Ya, dokter, ini ada yang bertanya nih melalui TikTok RSUD Merah Putih ya. Ini yang bertanya, dokter, kalau sakitnya patah tulang di pangkal paha, itu lebih baik pakai metode apa, dokter? Oke, untuk esin sendiri paling maksimal itu digunakan di shaft atau di pertengahan tulangnya. Jadi bukan di pangkal atau di ujung gitu ya, di ujung dari lokasi patahan sendiri. Karena prinsipnya esin itu dia membuat stability melalui kanal dari tulang tersebut, dimasukkan sebuah seperti kawat panjang di dalam kanal. Nah, kalau dikasih di pangkal paha akan sulit karena akan stabilitasnya hanya akan mencapai sedikit. Makanya di pangkal paha itu lebih baik kita lihat dulu ronsennya. Biasanya ketika usia tua kita langsung diganti sendi biasanya kalau pangkal paha. Karena pangkal paha itu bebannya cukup besar untuk menahan berat tubuh. Jadi biasanya kita langsung digantikan sendi. Untuk orang tua tapi kalau untuk anak-anak atau dewasa biasanya kita pakai plat screw yang jenis khusus gitu. Jadi tidak bisa untuk esin ini digunakan di pangkal paha ya. Kecuali mungkin bawah subtrochantric gitu. Jadi di bawah masih di dalam batang tapi tidak terlalu atas itu mungkin masih bisa. Jadi di pertengahan gitu ya. Betul, itu idealnya pas kalau di pertengahan tuh paling cocok pakai esin. Kayak jenis kayak kawat dimasukkan gitu ya. Supaya mengisi kanalnya dan memberi kestabilan di sana. Oh iya, Dok. Gitu. Terus ada juga yang bertanya nih, Dok. Apakah tindakan operasi esin ini sudah tercover oleh BPJS Kesehatan atau asuransi di RSUD Merah Putih, Dok? Oke, untuk sementara ini tindakan ini kita masih khususkan di poli eksekutif ya. Jadi nanti kita bisa konsultasi terutama di poli eksekutif. Nah, nanti kita pertimbangkan untuk dilakukan esin ini atau tidak gitu ya. Oke. Oh iya, jadi intinya dicek dulu gitu ya. Cek dulu ya, nanti bagaimana kondisinya, apakah layak dengan esin ini enggak. Tapi sementara masih dilayani di poli eksekutif ya. Gitu. Jadi belum tercover ya, secara penuh ya. Memang perlu alatnya kan khusus juga toh. Ya. Apalagi kalau di Magelang ini baru ada di RSUD Merah Putih ya. Betul ya. Oh iya, Dok. Terus ada lagi yang bertanya nih, berapa hari nih rata-rata anak perlu menjalani rawat inap di rumah sakit setelah tindakan esin? Nah, itu penting. Nah, hari ini jatuh, besok pagi operasi, misalnya gitu ya. Iya. Paginya operasi, kalau baik sore udah pulang Mas, sehari Mas. Kalau masih nggak kuat, masih sakit-sakit, besok 2 hari, paling lama 2 hari. Ya, jadi insya Allah bisa cepat karena pemulihannya tadi seperti saya jelaskan bisa sangat cepat. Gitu. Untuk proses tindakan esin sendiri itu butuh berapa menit atau berapa jam gitu, Dok? Mungkin bisa dijelaskan juga, Dok. Paling lama paling 1 jam. Itu paling lama ya? Iya, rata-rata 30 menit lah. Pernah kita juga 15 menit bisa, alhamdulillah gitu. Jadi prosesnya sangat cepat ya. Dibandingkan dengan teknik konvensional mungkin kita harus buka, kita harus jahit panjang ya gitu, bisa sampai 1,5-2 jam. Nah, esin ini kalau tingkat yang tersulit pun kemungkinan yang kurang lebih 1 jam. 1 jam itu yang tersulit ya. Beda sama kalau pen atau apa gitu ya. Iya, pen itulah di atas mungkin 1 jam ya. Di atas ya. Jadi dari segi waktu juga lebih cepat. Nah, setelah tindakan operasi nih, Dok, kapan nih anak diperbolehkan kembali berolahraga atau bermain aktif bersama teman-temannya nih? Oke, bagus pertanyaannya ya. Untuk bermain aktif saya biasanya kasih waktu pas kurang lebih 1 bulan pos kita ronsen evaluasi pertama. Jadi kita lihat dulu ronsennya setelah 1 bulan pos operasi, ternyata bagus, stabil, tidak banyak bergeser. Nah, itu saya biasanya sudah boleh untuk pasien mengangkat-ngangkat yang beban yang berat atau bermain gitu boleh. Karena kita copotnya cepat, 3 bulan aja bisa kita copot. 3 bulan 3 itu ya. 3 bulan ya pada anak-anak loh ya. 3 bulan pada dewasa biasanya 6-9 bulan dah kita copot. Ya. Ada juga yang udah gabung nih dari Atifa yang ada di Mertoyudan. Nih tanya, Dok,
biusnya total atau sebagian dok, anak maupun dewasa? Nah, kalau masalah bius nanti dengan dokter biusnya ya. Tapi di Merah Putih itu juga bagian anestesis sudah bagus sekali, sudah canggih, baik mau total ataupun sebagian nanti dokter biusnya yang. Oh, jadi beda ya antara dokter bius sama dokter ortopedi ya. Ortopedinya. Kita secara medis, operatornya yaitu yang melakukan tindakan operasi, dokter biusnya nanti ada sendiri. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dokter bius melihat kondisi pasien dulu. Nah, gitu. Oh, ya. Jadi intinya untuk bius sendiri tergantung itu ya, Dok ya. Dokter biusnya ya. Betul, dokter biusnya. Untuk di RSUD Merah Putih sendiri ini biasanya pakai bius, kebanyakan bius sebagian atau total, Dok? Yang pernah dokter tangan ini. Tetap case by case, Mas. Jadi kalau bayi ya mesti total ya toh. Karena kan akan meronta-ronta, melawan gitu. Tapi kalau dewasa ya bisa sebagian, bahkan blok juga bisa, hanya tangan kanan tok gitu bisa. Karena biosnya di Merah Putih juga sudah bagus banget Mas ya. Oh iya. Dan tadi Dok, setelah perawatan atau pemulihan nih. Nah, untuk perawatan atau pemulihannya sendiri itu bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan oleh pasien dan keluarganya, khususnya orang tua nih kalau pada anak? Yang pertama paling penting itu dijaga kebersihannya. Meskipun hanya 1 buah sayatan, tetapi kalau tidak dijaga bisa jadi sumber infeksi. Ya tadi ya, nah, virus tadi kalau ya. udah masuk infeksinya, waduh harus dicopot itu pennya. Nanti bisa masuk infeksinya ke tulang, takutnya kan gitu. Nah, paling penting adalah menjaga kebersihan dulu. Yang kedua dari gizinya harus tercukupi dengan baik supaya cepat cambung itu tulang. Gitu, lukanya juga cepat kering. Dan yang ketiga biasanya saya kasih pembatasan. Contohnya kita pasang esin di tangan, ya jangan dulu lah ngangkat-ngangkat berat. Jangan dulu lah main-main yang berat gitu. Jangan dulu push up, jangan dikasih beban dulu. Biarkan tulang itu kurang lebih 1 bulan, kita lihat X-ray-nya pemulihan bagaimana, baru kita bisa mengikuti aktivitas yang sesuai. Gitu. Untuk nutrisi khusus apakah ada, termasuk kalsium atau lainnya itu apakah ada? Selalu kita pasien-pasien pasca operasi selalu kita tambahkan kalsium dan vitamin D ya. Jadi 2 obat itulah yang bisa membantu proses pemulihan tulang bisa lebih cepat. Tulang lebih keras dan lebih padat nanti jadinya begitu. Ya tanpa vitamin itu tetap bisa, tetapi akan prosesnya lebih lama. Makanya kita ekstra kasih kalsium dan vitamin D tadi ya. Gitu nggih. Untuk contohnya sendiri apa yang wajib dikonsumsi untuk mempercepat itu, Dok? Kalau makanan ya? Iya. Oh, makanan banyak. Jadi kita tinggi protein aja, pasti di dalam situ kalsium dan vitamin D-nya juga ada ya. Kita ikan itu banyak. Ya toh, ayam juga ada kandungan protein, vitamin D, kalsium ada. Susu banyak yang bilang kan, oh susu domba, susu kambing gitu, bagus juga boleh ya. Pada dasarnya kita pastikan pulang itu ngasihkan pil atau obat kapsul kalsium dan vitamin D sudah sesuai dengan dosis. Jadi cukup dengan itu bisa. Syukur-syukur kalau mau ditambahin dengan susu, dengan ayam, ikan, daging itu lebih baik. Iya. Nah, terkait dengan seberapa penting jadwal ronsen berkala ke klinik ortopedi RSUD Merah Putih Muntilan untuk memantau proses penyambungan itu. Nah, untuk evaluasi ronsen itu yang pertama tuh 1 bulan. Biasanya setelah itu 3 bulan. Biasanya setelah itu 6 bulan. Habis itu baru 1 tahun gitu. Jadi ronsen itu tidak setiap kontrol di ronsen gitu. Jadi ada pasien kan kadang, waduh kok ora di ronsen Dok? Nah, belum wayahe ngapain di ronsen karena hasil akan sama dengan sebelumnya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu kita akan ronsen pasien itu. Biasanya ya 1 bulan, terus bulan ketiga, terus bulan ke-6, kadang bulan 9, kadang iya kadang enggak, dan kadang terakhir 1 tahun. Nah itu baru kita ronsen. Rata-rata maksimal 1 tahun ya? Iya 1 tahun bisa copot pen biasanya. Kalau esin cepat 3 bulan dah bisa. Iya. Untuk mekanisme kerja nih Dok, konsep dasar teknik sendiri tadi sempat dikilupa tanya ya. Mekanisme kerja, bagaimana nih pen ini bisa menahan posisi tadi esin tadi ya, bisa menahan posisi tulang tetap lurus daripada rongga sumsum tanpa mengganggu sendi Dok. Ya, jadi prinsipnya biomekaniknya itu
pen ini atau nailnya ini masuk ke dalam rongga tulang dan memenuhi rongga tulang. Oh iya ya. Ya, makanya kita selalu bentuk itu pen itu titaniumnya, nailnya itu kan bentuknya lurus. Lurus ya. Kita bentuk jadi C. Bentuk pakai tangan dibentuk jadi seperti huruf C. Iya. Dan kita masukkan 2 buah biasanya. Nah, jadi C ini dia akan saling mengunci nanti, mengisi rongga dari tulang tersebut. Akibatnya apa? Terjadilah stability. Makanya elastic stability. Kalau nggak elastik nggak bisa dibentuk jadi huruf C tadi. Nah, masuk ke dalam tulang karena dia elastis, kita isi rongganya kanan dan kiri membentuk stabilitas di sana. Stabilitas di sana dengan posisi tulang yang baik akan memicu terjadinya penyembuhan tulang atau fracture healing tersebut. Nah, di mana sel-sel tulang akan datang ke sana memenuhi tulang yang patah tersebut dengan sel-sel tulang baru, sehingga tulang tersebut keras dan tulang tersebut stabil, sehingga tulang tersebut bisa sembuh, bisa healing gitu. Iya, Dok. Ada juga nih kembali Dok yang bertanya dari Melinda. Ya. Ini bertanya apa dampaknya jika teknik esin ini digunakan pada balita di bawah 4 tahun. Nah, tadi ini bisa dijelaskan Dok. Ya. Untuk balita biasanya dilihat ya patahan tulangnya seperti apa. Kadang-kadang balita itu karena remodelingnya bagus sekali, kadang kita nggak perlu sampai operasi, cukup digips aja bisa gitu. Tetapi ketika displace-nya cukup jauh atau pergeseran tulangnya cukup jauh, kita bisa lakukan tindakan esin ini. Efeknya apa? Efeknya nggak ada apa-apa selama kita tidak mencederai lempeng pertumbuhan. Nah, jadi usia sampai dengan 16-17 tahun tuh lempeng pertumbuhan masih cukup ada, masih terlihat dari ronsen. Jangan sampai tuh kita mencederai itu. Nah, kalau pakai plat and screw kadang-kadang kita cederain tuh, kena, maksud bukan cederain ya, maksudnya kita kena kalau patahannya itu terlalu dekat dengan lempeng pertumbuhan. Tetapi dengan teknik esin ini dia tidak mencederai lempeng pertumbuhan karena kita akan pasang di atas atau di bawahnya lempeng pertumbuhan tersebut. Jadi aman untuk balita juga, tidak ada efeknya bagaimana. Oh iya, jadi untuk dampaknya tuh nggak ada ya intinya ya. Oh ya, jadi tadi Melinda ya yang bertanya mungkin sudah jelas ya. Mungkin kalau kurang jelas bisa langsung datang aja ke RSUD Merah Putih ya. Dok, mungkin bisa dijelaskan juga Dok untuk jam prakteknya nih. Tadi saya lupa nih mau bertanya juga nih. Mungkin jelaskan dulu jam prakteknya. Di RSUD Merah Putih ada 2 dokter ortopedi, saya Dr. Murteza dan Dr. Rona ya, spesialis ortopedi. Kami berdua mengisi full dari hari Senin sampai dengan Sabtu, baik pagi maupun sore. Jadi pagi itu jam 8 sampai jam 12, sorenya itu jam 2 sampai jam 5, jam 4, jam 5 gitu ya. Kita bisa mengisi poli tersebut, dan saya dan Dr. Rona sama-sama sudah cukup sering melakukan tindakan ini. Jadi nanti kita berdua bisa melakukan tindakan esin kepada pasien gitu. Untuk jamnya sendiri kalau saya itu hari Senin itu sore ya Mas ya. Jadi jam 2 sampai jam 5, jam 4 jam 5. Selasanya pagi jam 8 sampai jam 12. Rabunya sore jam 2 juga. Kamisnya saya libur kalau Kamis. Terus Jumat saya sore, Sabtunya pagi. Nah, nanti dengan berbeda dengan Dokter Rona. Biasanya kalau saya pagi ya beliau sore. Kalau saya sore beliaunya pagi gitu. Jadi untuk liburnya itu Kamis dan Minggu ya Dok ya? Nah, saya Kamis dan Minggu. Tetapi Dokter Rona masuk juga Kamis. Jadi aman. Jadi setiap Senin sampai dengan Sabtu tetap ada ya? Ada di RSUD Merah Putih Poli Ortopedi itu. Gitu. Dan Dok, sebelum kita lanjut lagi, mungkin buat sahabat Gemilang yang mau bertanya masih dikit tunggu ya, atau kami tunggu, masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi di program Jamus Gemilang. Dan kita rehat sejenak Dok, kita nanti lanjut kembali. Dan jangan lupa sahabat Gemilang masih bersama RSUD Merah Putih ya, bersama Dr. Murteza Bahesdi SPOT, dokter spesialis ortopedi pada RSUD Merah Putih ya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih membahas tentang teknik esin ortopedi. Kita akan kembali lagi masih di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
Ngelaras ya, Mam. Anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh, Mams, kalau nggak dikasih handphone, mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh, Mams. Tapi ingat, penggunaan gadget berlebih, utamanya pada anak usia dini, punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi, ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan, sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone, hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya, Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Elah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata Mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa,
tolong perhatikan aku. Jagongan dan musyawarah, Jamus Gemilang, Gemilang FM. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Masih bersama Dr. Morteza Bahesdi SPOT, dokter spesialis ortopedi pada RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan gak terasa nih Dok, udah hampir 1 jam ya kita berbincang-bincang. Dok, mungkin dari tema kita terkait dengan mengenal teknik esin ortopedi di season terakhir nih, mungkin ada pesan atau apalah kata-kata closing statement nih buat sahabat Gemilang. Oke, untuk closing statement saya ya Mas ya, teknik esin ini adalah suatu teknik yang canggih, yang minimal sayatan, terus outcome-nya atau hasilnya juga sangat baik. Pasien bisa early mobilisasi, bisa bergerak tanpa banyak kekakuan sendi, terus nyeri juga minimal, ya, sehingga cocok terutama digunakan pada anak-anak ya, karena akan memberikan kestabilan juga pada tulang. Dan jangan lupa ini bisa dilakukan di RSUD Merah Putih, ya, monggo. Dari setiap hari Senin sampai Sabtu kami ada di sana. Bila ada putra-putrinya terutama ya yang mengalami patah tulang, bisa kita atasi, bisa dikonsultasikan kepada kita untuk mendapatkan pelayanan yang prima ya. Iya. Untuk pesan buat orang tua atau pasien yang mungkin habis selesai operasi esin ortopedi ini apa Dok? Oke. Untuk orang tua yang setelah selesai operasi esin ortopedi untuk anak-anaknya, pertama tetap jaga kebersihan luka, terus batasi pergerakannya dulu ya, kurang lebih 1 minggu kan, nanti kontrol ya, saya lihat dulu bagaimana sampai dengan 1 bulan. Terus protein atau gizi harus dicukupi ya. Dan yang lebih penting dari itu adalah ketika mendapatkan anak Anda mengalami kecelakaan atau jatuh saat bermain, langsung dibawa ke tenaga medis dulu. Ke kami siap, ke RSUD Merah Putih kami siap untuk mendapatkan pelayanan dulu, dilihat dulu seperti apa patahnya. Di ronsen gitu ya? Iya betul, di ronsen dulu, kita nilai dulu, kita evaluasi. Jangan dilakukan manipulasi atau pemijatan dulu kalau kita belum tahu seperti apa gitu. Takutnya patahannya yang simple bisa menjadi lebih parah, bisa lebih bergeser patahnya, sehingga akan ketika dibawa ke kita gitu, ke tenaga medis, akan menjadi lebih sulit dalam penanganannya gitu mungkin. Iya. Dan satu lagi nih, harapan terkait dengan teknik esin di RSUD Merah Putih ini Dok. Iya. Oke, harapannya adalah pasien akan semakin terbuka ya untuk bisa melihat teknik esin ini sebagai teknik baru, teknik yang canggih, yang minimal invasif, yang sayatannya kecil dengan hasil yang memuaskan, sehingga pasien-pasien bisa menuju ke rumah sakit kami untuk mendapatkan pelayanan esin tersebut gitu. Karena setahu saya saat ini masih di rumah sakit kami lah yang RSUD Merah Putih lah yang masih yang satu-satunya yang menggunakan teknik ini ya, sehingga udah banyak kok yang ke kita kok sebenarnya, dari Temanggung, dari Wonosobo ada yang dibawa ke kita untuk mencari teknik ini gitu. Karena dengarnya minimal sayatan ya di sini ya, atau sayatannya kecil ya gitu. Oh ya, bisa kita lakukan tindakan tersebut ya. Oke, baik Dok, terima kasih untuk rawuhnya ataupun hadirnya juga mesti siang hari ini di LPPL Radio Gemilang ya. Bareng sahabat Gemilang ya, kita bersama-sama belajar terkait dengan teknik esin ortopedi
ortopedi. Iya. Demikian sahabat Gemilang untuk program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah pada kesempatan kali ini bersama RSUD Merah Putih bersama dokter spesialis ortopedi Dr. Mordeza Bahesdi SPOT. Dan sampai di sini untuk program Jamus Gemilang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio